Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Yo, Bung Adi. Ya, Cina sudah datang, Bung Adi. ya, semangat. Ya, yang kerennya lagi nih, Ya. statement pelatihnya Cina, ya Branko Ivankovic. Itu dia mengatakan bahwa dia yakin menang atas Indonesia di GBK. Yakin menang. Yakin menang. Nggak ada kata tambahannya, Apa itu? yakin menangis. Menurut Bung Adi bagaimana tuh? Ya biarkanlah yang berspekulasi seperti komentar apa, yang penting nanti di atas lapangan kita harus menang. Gitu aja, simple aja. Penting kita menang walaupun banyak pemain intinya kita yang seperti biasa dimasukkan seperti Martin Paes, Marcelino, Eliano Rangers, terus ada Maksudnya nggak ada. Orang Mangun itu nggak ada. Tapi pelapis kita bisa menutupi. Cuman memang sih terdengar agak songong dikit ya. Ya wajar ya lah. Kan? Agak itu kan sebuah gitu intimidasi sebenarnya. Ya kan? Intimidasi yang ya kita tahu apalah. Tapi memang kita tuh harus butuh jangan terlalu percaya diri kita akan menang, tapi kita juga harus berhati-hati karena kita pernah di kandangnya mereka kita kalah 2-1 kan. Nah, karena kekalahan itu kan juga adanya konflik yang kita dengar. Ya. Beda dengan statementnya Patrick Kluivert itu lebih lebih beretika lah. Ya, lebih agak soft. Ya, soft lah. Ya. Jadi dia mengatakan, Patrick Kluivert mengatakan bahwa kami pede melawan lawan Cina. Ya. Itu kan lebih beretika lah, lebih elegan lah. Lebih elegan ya daripada terlalu kayak Cina ini kan. Ya, terlalu percaya diri kalau yakin menang lawan Indonesia. Karena dia mungkin dia berstatement seperti itu kan dia pernah menang lawan kita 2-1 kemarin kan. Padahal sebelumnya itu pemain Cina itu stres loh dibilang. Iya, dan ada juga statement dari pelatihnya Cina kan bahwa apa nih naturalisasi kan gitu. Ya dia bilang sebagai bumerang buat kita. Padahal dia kan ada juga naturalisasi. Iya, ada. Bahkan ada darah Cinanya nggak itu? Kayaknya enggak deh. Iya kan? Ya. Yang apa namanya? Tapi kalau menurut saya entah ada darah Cinanya atau enggak kan artinya dia sudah lolos dari standarnya untuk dari FIFA dinaturalisasi kan itu juga kita harus mengajukan dokumen ke FIFA setuju apa tidaknya. Ya artinya sama-sama, jadi kalau udah sama-sama kayak gitu nggak usah lah lagi ya mungkin dia berstatement seperti itu kan ingin memberikan kepercayaan kepada anak asuhannya kan. Ya. Kita bisa menang. Yang lagi stres itu kan. Sampai mendatangkan psikolog loh. Iya kan. Iya, karena memang kita negara kita terus Australia terus ada Bahrain kan lagi butuh poin. Iya. Jadi perang semuanya masih kebuka. Ya, masih kebuka. Cuma ada yang kecil, ada yang besar peluangnya kan. Kita peluang untuk round 4-nya yang besar. Peluang untuk lolos langsungnya ya kecil. Terus yang kita bahaya adalah ini kalau kita kalah apalagi imbang. Oh bahaya karena kita butuh kemenangan lawan Jepang yang di atas kertas lawan Jepang, waduh tahu sendiri kan kualitas Jepang seperti apa. Tapi lapis kedua loh katanya. Ya maupun lapis kedua, lapis ketiga kita tahu Jepang juga Jepang juga ya. Oke. Ya. Lapis keduanya juga media Eropa kayaknya. Ya, lapis kedua lapis legitnya dia pun di kualitas liganya dia juga oke kan. Keren. Beda berarti dengan Ligue 1 kita kan? Aduh jangan bahas Ligue 1 lah. Kalau bahas Liga Asia kita anggap sama Liga Kamboja aja dulu. Ya bukan meremehkan liganya kita kan. Ya masih di bawah mereka, masih di bawah kita ya. Oke Bung Adi, laga melawan Cina ini kan hanya hitungan hari ya kan. Jadi menurut Bung Adi dengan pemanggilan yang kemarin ya dengan sudah tersedianya pemain-pemain yang sekarang 22 ini kemarin, kira-kira menurut Bung Adi siapa yang cocok menjadi tim inti? Jadi line up ya. Line up aja langsung. Ya langsung line up. Line up ya jelas di bawah Mistar itu ada Emil. Entah itu nanti yang dipasang sebagai pelapisnya itu ada
Nadio atau Fernando Hari, ya kan? Itu yang memang sudah biasa langganan timnas, ya kan? Nah, yang di lini belakang nih tentang ya seru ini karena seru memang. Ada Mesilgers, ada Hapner, ada Rido, ya kan? Benji dan ada Rido. Nah, kalau saya dengan formasi seperti yang diterapkan, itu memasang 3 back, 3 back bertahan, itu kalau menurut saya itu adalah Bang J di tengah, kanannya itu adalah Rizky Rido dan Hapner. Hilgers? Hilgers. Nah, ini ya kan. Kita ketahui sejauh ini adanya Hilgers, kita tanda kutip kalah, ya kan? Kalah gimana? Kita tidak menghasilkan 3 poin. Oh, kalau Hilgers main, pertandingan akan kalah kita. Ya, dari kemarin-kemarin, ya kan? Oh iya. Kalau dilihat dari pertandingan sebelumnya. Ya, dilihat dari pertandingan sebelumnya, kita lawan Cina kalah, lawan Australia juga kalah. Iya. Kan? Nah, kalau saya udah pakemnya lebih enak ngelihat trio ini, Hapner, J dan Rido. Masalahnya perdebatannya di netizen kita. Ya, karena Mesilgers lo punya market value yang tinggi itu kan. Ya tidak apa-apa. Artinya salah satu jagoan di Indonesia, bintangnya Indonesia, ya kan? Ya bintangnya kan dari segi marketnya aja. Ya kan, tapi kita lihat dari beberapa pertandingan kan belum terlihat wow di matanya kita, ya chemistry-nya kan? Belum dapat mungkin. Chemistry juga belum dapat. Sering tidak konstan untuk berduet dengan Bang J. Ya kan? Ya kalau saya lebih mending dulu pakai Hapner, J sama Rido karena saya wanti-wanti sebenarnya dengan Hapner yang suka ya mainnya kan agak keras, ya kan? Misal kalau udah dapat kartu kuning ya bisa diganti. Silver yang masuk, Rido yang pindah. Apakah posisinya sama? Hapner biasanya kan si ya nanti Rido yang ke kanan. Yang Rido nanti yang Rido yang ke kiri. Ya. Kan bisa. Iya, memang sejauh ini kan perdebatannya itu karena karena Hilgers ini seorang bintangnya di Indonesia. Ya bintang lah. Jadi kan rugi banget kalau nggak dipasang, ya kan? Tapi kalau secara profesional untuk kepentingannya kita, kepentingan Indonesia, tim lebih dominan, kita lihat trionya ini Rido, solid, ya kan? Terutama Rido kan? Ya, Rido, J, Hapner itu kan solid kita dari beberapa pertandingan yang kita udah lalui. Apa mungkin ego masing-masing ya antara J dan Hilgers? Jadi kan mereka kan bintang keduanya itu. Ya nggak tahu, belum. Tapi kalau saya lihat nggak kayak gitu kalau belum. Masih di training camp juga biasa aja kan, nggak ada saling ego. Ya memang belum kompak aja karena kan kita ketahui Mesilgers datang, kita tidak ada friendly match, langsung bermain. Iya. Jadi langsung dipasang gitu. Latihan pun durasinya jarang, pendek, ya kan? 2 hari. Ya. Sekarang aja nih yang paling panjang kayaknya. Yang kemarin kita udah isi di Bali, kemarin di lapangan di Bali United Center. Ya. Udah ini latihannya kan udah setiap hari. Ya. Dan baru kemarin ke Jakarta. Dan itu pun dia Kevin Dick datang ikut latihan di situ. Ya. Dan Martin Paes OTW. Udah datang Martin Paes. Udah datang Martin Paes. Cuman ya nggak bisa main kan karena akumulasi kartu. Bahkan Marceng juga udah di Bali ada. Udah ikut latihan. Dia nggak bisa main. Oke, kita ke depan ke wing dulu. Oh ya, wing back. Kevin Dick, Verdong kan nggak tergantikan. Itu sudah pasti itu. Sunny Walsh juga cedera kan. Sunny Walsh cedera, mungkin Yakob sebagai pelapis. Ya, Yakob sebagai pelapis. Atau enggak, ya bisa Asnawi. Asnawi kan akan dipanggil. Entah itu nanti Asnawi apakah dari 23 ya nanti atau 22 yang dipasang sama cadangan. Ya kalau di latihan kita lihat di matanya Patrick Kluivert lebih bagus, ya mungkin dia yang dipasang. Tapi kalau saya mendingan Yakob sih. Jelas Yakob kan, apalagi dia lagi on fire kan musim kemarin di klubnya juga dia lagi bagus-bagusnya. Asnawi ya pastinya sih kita tidak tahu ya bagaimana dia di Liga Thailand kan. Permainannya seperti apa. Cuman Yakob benar-benar on fire kemarin. Lagi bagusnya lah.
Berarti sisi kiri Verdong itu sudah pasti tidak tergantikan kan? Tidak tergantikan, itu permanen dah itu. Permanen. L konsisten dia itu. Ya kan? Nah, ada yang bisa menandingi bagaimana tenaga kudanya kan. Tenaga kuda kecepatan. Pelapisnya siapa? Pelapisnya bisa saja Den James. Ya? Oh iya Den James. Oh iya. Atau enggak Saint Patinama juga bisa. Arhan entar lah bersaing dengan Saint Patinama dan Den James. Kemungkinan Arhan kayaknya nggak ikut DSP dia kayaknya. Ya. Ada nonton di bangku penonton kayaknya. Sepertinya. Ya kita kan punya. Jadi Patrick Kluivert kan mengantisipasi cedera tuh kayak gimana kan. Di tengah ya sudah pasti Pelupesi dan Tom Haye. Ya. Dengan pelapisnya ada Nathan mungkin, atau ada Ivan Jenner. Karena terbukti pada saat lawan Bahrain kemarin. Sebagai pengganti Ivan Jenner kan masuk. Ya bisa lah kontrol sedikit. Iya. Ini dua ini riskan kalau menurut saya Bung Tangkas, karena Pelupesi dan Tom Haye baru sekali main lawan Bahrain, pakemnya udah bagus banget, chemistry-nya udah dapat banget. Ya nggak bisa lah gantiin keduanya. Iya. Dan kita rasa juga ketenangan mereka berdua karena mungkin ini ya pengalaman ya. Iya. Kan sama-sama senior tuh. Ya, umurnya kan umurnya 30 tuh. Ya hampir sama lah, lebih tuaan Pelupesi. Iya. Artinya sudah proven lah dia ya, sudah terbukti lah mereka. Tenang kalau saya lihat, benar-benar tenang. Karena sebenarnya jobnya beda itu. Satu pengangkut air, satu box to box. Ngajar orang tuh, ngajar serangannya kan. Iya. Nah, di depan ini. Nah, di depan karena banyak ini terjadi kekosongan, saya bilang ada Marcelino, Orat Mangun, ya kan. Ya, saya ingin lihat pemain yang sudah lama bermain kembali lagi hadir. Orang lama tapi muka baru. Stefano Lillipali. Karena kemarin waktu TC itu pembagian grup kan dibagi menjadi dua. Itu Pelupesi hat-trick. Ya artinya Lillipali gitu. Ya Lillipali hat-trick. Kok Pelupesi saya bilang Lillipali hat-trick. Pada saat sparring. Ya, sparring di TC-nya tuh hat-trick, terus kan mungkin membuka mata dari Alex Pastor atau Patrick Kluivert kan. Perlu dipasang. Jadi menurut saya yang dipasang adalah Pelupesi di kiri, tengah oleh Lillipali. Pelupesi lagi. Lillipali di kiri, terus oleh di tengah. Kanan Egy ya. Egy. Ada kemungkinan nggak Yakob di situ sebenarnya? Bisa jadi, tapi kita kan butuh serangan yang pengatur irama. Kalau Egy kan biasa dia masuk ke dalam, lagi menyisir ke sampingnya kan, mainnya kan kayak gitu. Kalau Yakob kan nyisir dia main, lebih nyisir. Jadi swap antara dengan Lillipali dan siapa namanya? Egy kan bisa. Swap dengan Oli juga bisa. Jadi taktik segitiganya lah main. Ada kemungkinan nggak Bung Adi, kalau seandainya Lillipali itu dibawa ke tengah, bawa ke kanan, ke kanan, dan di kiri itu Den James? Oh, bisa jadi juga Bung Tangkas. Kalau sistemnya agak mau bertahan bisa aja. Tapi kalau saya lawan Cina mendingan masang Lillipali agar lebih banyak menyerang. Ya, tapi buat apa sih bertahan? Kita mencari kemenangan kan? Kita kalau lawan Cina saya bisa bilang ini harus menyerang. Kalau kemarin kan lawan Australia udah nggak mungkin kan. Tanda tanya lah saya bilang. Kalau ini bisa lah kita menyerang. Artinya dari segi level kualitas pemain kita masih di atas Cina kan? Ya, di atas dikit ya? Iya. Di atas dikit kalau Cina. Kalau saya Bahrain, di atas Bahrain lagi dikit. Oh, sama berarti ya? Ya, kalau Bahrain sama Cina selevel? Selevel kalau saya lihat. Level ya. Kalau sama Australia mungkin jauh. Apalagi kemarin kita bermain di Australia kan. Ya, udah biasa dia dengan atmosfernya di Australia, terbiasa. Juga suhu kan ngaruh, tentang cuaca juga ngaruh. Panas di GBK itu kan panas banget. Panas dan lembab itu. Ya. Nantilah saya rasakan di sana. Iya, bentar ke sana ya. Saya akan hadir di sana. Live langsung sana. Siapa tahu kita bertemu dengan apa namanya? Netizen markas di situ kan. Oh iya, ketemu kan? Yang siapa penggemar markas mania. Jadi kalau ketemu Bung Tangkas, say hello. Nanti di sana mungkin saya ditemani sama senior kita ya. Oh iya. Ada Bung Harpa kayak gitu kan.
dan lain-lainnya juga. Untuk prediksi skor kira-kira kalau Bung Adi, buat prediksi skor dari kemarin saya bilang menang 2-0. 2-0 ya. Oh, mantap. Kalau 2-0 tuh aman. Ya kalau saya sih pinginnya lebih dari 2 karena saya nonton, pingin banyak gol. Banyak gol. Pingin ya, banyak euforianya lebih gede ya, lebih tinggi, lebih 5-0 gitu kan enak. Kalau 5-0 kita menang ya bisa aja kan. Ya. Masalahnya mentalnya kan lagi drop tuh Cina. Buktinya sampai nyari psikolog kan. Ya, namanya Cina Bung Tangkas. Mereka ya orangnya agak kita lihat ya ini dari cabang olahraga kita lihat ya. Kalau saya lihat juga saya sering mengikuti hampir semua saya mengikuti bulu tangkis juga kan. Bulu tangkis bukan main-main mentalnya mereka. Walaupun mereka pernah ketinggalan banyak angka bisa ngejar. Badminton, terus tenis meja ya kan. Ya. Itu luar biasa. Karena memang dari bibit dia dari kecil memang dari nol diambil, dari usia dini banget 5 tahun 4 tahun. Dan didikannya ya kayak militer keras. Itu bisa nggak diterapin ke Indonesia sebenarnya? Ya gimana nerapin kemarin Gubernur Jawa Barat aja kita anak-anak kita dimasukin ke barat aja banyak yang protes. Banyak protes ya. Tapi presiden nggak protes, diam aja kan? Diam aja. Ya karena kan itu kebijakan dari daerah masing-masing. Oh iya, si otonomi ya. Iya. Oke, kita kembali lagi di timnas Bung Adi. Jadi kalau Bung Adi mengharapkan menang 2-0, prediksi di klasmen itu seperti apa? Kalau kita menang 2-0, terus misalnya Australia kalah lawan Jepang. Dia lawan Jepang pertama ya? Iya, kalau lawan Jepang terus Bahrain bisa menahan imbang Arab Saudi. Kemungkinan kita untuk lolos langsung ke fase grup. Di fase grup ini lolos ke Piala Dunia? Iya, makin terbuka lebar. Ya. Apalagi kalau Arab Saudi kalah juga. Bahrain dong. Iya, Arab Saudi kalah, Bahrain yang lolos. Kan kita masih di atasnya Bahrain. Kita masih di atas Bahrain ya. Kita masih di atas 3 poin 3 poin ya. Jadi kalau situasinya seperti itu terbuka lebar untuk lolos langsung. Dan sudah pasti kita bisa ke round 4. Iya. Ya kan? Itu di tangan, ya kan? Dan bahkan membuka lebar untuk lolos langsung. Nanti di pertandingan terakhir lawan Jepang itu misal kalau kita seri aja. Nggak bisa dong. Ya nggak bisa. Kalau seri harus menang dan kita menang, Australia harus seri dengan Arab. Nah, misal terjadi seperti ini. Misal nih Bung Tangkas ya. Arab Saudi kalah lawan Bahrain. Terus ternyata Australia kalah. Arab Saudi menang lawan Bahrain. Arab Saudi kalah lawan Bahrain. Kan kita menang lu 1 poin 2 poin kalau nggak salah. Iya. Jadi kan kita masih di atas Arab Saudi. 1 poin ya. Iya. Kalau kalah di Arab Saudi. Kalau kalah di Arab Saudi lawan kalau kalah Australia, Arab Saudi yang menang, ya lagi bisa kebuka juga. Iya, masih kebuka. Berarti kita kalau lolos langsung itu yang melihat pertandingan lain. Ya. Orang lain juga menentukan jadi. Iya, orang lain menentukan. Kalau round 4 ini kan kita sendiri yang menentukan kan. Iya. Kita harus menang. Jepang mungkin intinya gini Bung Tangkas, harus menang dulu lah lawan Cina. Ya, benar. Itu poin. Itu akan membuka semuanya. Akan membuka semuanya. Beda lagi kalau misalnya nih Bung Tangkas yang terjadi adalah Arab Saudi menang, Australia kalah, itu deg-degan banget itu. Kemungkinan bisa Arab lagi lolos langsung kan jadi. Iya. Jadi mereka hidup dan mati berdua nih bertanding, Arab Saudi dan Australia. Main gotok-gotokan. Yang saya takutkan kita nggak bisa curi poin, mereka bisa menang-menang ya udah tertinggal. Nggak lolos dong. Iya, bisa. Out dong langsung. Ya. Dan kita nggak ada tema untuk podcast lagi. Temanya uangnya. Ya kan. Entah berapa nanti viewernya kan, kita nggak tahu kan. Kalau kita pingin tema yang banyak, harus lolos ke gini dong, ke round 4 biar kita terus kan, terus kita ada bahan untuk pembincangan. Tapi kalau saya nggak mau Bung Tangkas, lebih baik masuk langsung lolos ke. Iya, nggak masalah. Kalau nyari bahan mah gampang. Nyari bahan ya sih.
Ya kalau lolos langsung misalkan kan ya itulah kita jadi bahan kan. Iya, jadi Indonesia bahan viral. Nggak mungkin juga setelah misal lolos itu nggak ada pertandingan, pasti ada friendly match. Ya friendly match gitu. Dan ada lagi nanti, apalagi kita lolos langsung, rank FIFA-nya kita naik. Menurut saya sih mungkin gencar. Banyak yang bukan minat. gencar lagi. Banyak yang suka, banyak yang minat. Jadi Pak Erick Thohir itu tinggal duduk manis saja. Ya, orang pada datang sendiri kan. Scouting kita kan udah bagus, scouting Ajax. Simon Tahamata. Iya. Ya kan. Sudah pasif banget dengan bahasa Indonesia. Ya. Ini di interview sudah pasif. Sudah pasif banget. Tapi tetap harus pakai. Kita harus tetap gini karena kadang-kadang ada kata-kata yang yang agak aneh lah. Aneh di tengah kita. Tapi secara keseluruhan gampang kok dimengerti. Ya, kayak Lanzat juga kadang-kadang ngomongnya kan belibet juga bahasa Indonesia. Jenny Lanzat ya. Iya. Nggak nyangka ya Simon itu padahal warga negara Belanda kan. Tapi dia kan timnas Belanda juga. Kan darahnya murni kan dari orang tuanya langsung. Salah satunya kan. Iya. Ibunya atau bapaknya itu kalau nggak salah Maluku juga gitu ya. Ambon apa Maluku? Maluku kan Bang Ambon. Ambon itu kan di Maluku. Oh, Ambon itu di Maluku ya. Oh, sama berarti kan. Makanya namanya Tahamata kan. Iya. Ibu kotanya Maluku Ambon. Oh, ibu kotanya Maluku Ambon. Harus belajar sejarah saya ini kan. IPS kan. Nggak ada IPS, IPAS keren namanya Tangkas. IPAS. Iya. Apa kepanjangannya? Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Oh, udah digabung. Berarti kayak zaman saya dulu geografi yang itu nggak ada ya? Dijadiin ke IPA. IPA? Ya, masuk ke alam. IPAS itu? Iya. IPAS itu ya? Ya udah bahas bola, bahas pelajaran. Lama-lama membahas matematika lagi kan. Ya oke lah Bang Adi. Ya kah? Semoga timnas kita bisa. Ya pasti harus menang Tangkas ya. Bukan semoga lagi harus menang ya. Saya gini Bang Tangkas, kadang-kadang saya ngeri terlalu optimis tuh Bang Tangkas. Enggak apa-apa. Kalau saya optimis kok. Bahkan kalau masuk round 4, itu saya yakin kok masuk Piala Dunia nanti. Karena proses bidding itu perannya tuan rumah, bidding tuan rumah. Bidding tuan rumah maksudnya. Ya kan? Ya awalnya poin tertinggi jadi tuan rumah, terus akhirnya diganti. Kan mencari-cari biar Timur Tengah itu bisa lolos. Iya, tapi kan FIFA ikut lah, artinya ada andil di situ. Kalau misalnya Indonesia lolos itu, apalagi netizen kita itu FIFA enak tuh, laris manis tuh. Laris manis. Indonesia lolos Piala Dunia maksudnya? Iya. Wow, uang banyak itu. Iya. Netizen kita besar. Euforia, ya kan? Penduduk maksudnya. Penduduk ya, kita besar. Banyak yang akan antusias. Minimal apalagi baru pertama kali. Minimal 80% antusias tuh. Iya. Pasti akan mengeluarkan uangnya untuk minimal dia menonton streaming. Iya. Nonton di TV minimal itu, maksimalnya dia ikut ke Amerika. Iya. Ya kan? Dari sponsor juga. Iya benar. Kan sponsor bareng. Iya, sponsor Indonesia akan masuk ke sana. Ya kan? Mungkin nanti diliburin sama Pak Presiden. Iya, hari bersejarah. Iya, benar. 1 hari itu pasti libur lah itu. Pasti banyak tuh Bang Adi. Kalau masuk round 4, bidding, siapa sih yang nggak tahu pergerakan dari Pak Erick Thohir? Ya kan? Dari segi uang juga kita banyak. Ya kan? Dari segi terkenalnya Pak Erick Thohir juga. Siapa sih yang nggak tahu, ya kan? Ya masa nggak yakin sih kita dapat paling tidak tuan rumah, ya kan? Nah kalau udah tuan rumah, kan udah enak. Ya. Cuman dari tuan rumah ya Bang Adi, cuman perlu 2 kali kemenangan. Kan 3-3 itu kan? Iya 3 tim. 2 kali main. 2 kali main kan? Ya, harus mungkin menang seri aja. Ya lolos. Pasti lolos. Menang dan seri kan lolos. Udah. Menang seri lolos. Menang sekali kalah sekali belum tentu. Masuk lagi ke round selanjutnya. Oh ya belum tentu ya. Menang seri lolos. Lolos lah kita ke Piala Dunia. Lolos Piala Dunia. Jadi ya mudah-mudahan 2026. Jadi kita harus kumpulin duit nih. Pakai ke Amerika. Kalau saya mending nontonnya di live ya. Di Kanada enak. Oh di Kanada ya, tergantung. Meksiko mending. Meksiko gak ngeri deh gininya. Ininya. Ya. Situasinya sama aja sih sebenarnya. Kanada lebih ini ya. Lebih ini ya.
Ya tergantung kan nanti FIFA naruhnya di mana Indonesia. Iya. Pertandingan grup apa? Udah mikirnya udah jauh. Jauh. Walaupun kebanting nggak masalah, yang penting ikut. Paling enggak 3 pertandingan tuh kan. Satu grup kan 4. Satu grup 4. Itu dulu. Sekarang kan 3 enggak tahu dah, pokoknya mungkin 5, mungkin satu grup kan. Ini tambah banyak ini pesertanya. Iya kan? Tambah banyak peserta, cuman negara tuan rumah juga nambah 3 jadi. Ya bisa 4 atau 5 lah satu grup. Kan lumayan itu nonton pertandingan. Lumayan lah, sekitar 3 pertandingan sampai 4 pertandingan kan. Ya lumayan lah itu. Cuan juga itu bagi FIFA. Cuan banget. Ya kan? Sponsor di mana-mana. Keuntungan buat kita adalah pemain kita tuh mulai dilirik. Iya. Iya kan? Pemain kita ada yang tahu, ini Indonesia loh. Lolos. Tapi sebelum kita lolos pun sudah ada bergeming, khususnya di Belanda ya. Udah bergeming-geming, apalagi di Italia. Ada Bang J di Italia kan, lagi porfonya naik. Terus diserbu oleh netizennya kita, media-medianya semakin mencari-cari berita untuk Bang J kan. Ini aja udah kualifikasi aja udah ada peningkatan lah. Oh yang ngomongin masalah itu terakhir ya. Tadi saya mau closing nih, tapi akhirnya ada bahan lagi nih. Terakhir nih Bung Adi. Ya. Kemungkinan Bang J ke Inter gimana? Kalau saya kemungkinan Bang J di Inter masih 50-50 ya. Kemarin dia maunya berstatement. Ya karena ada terdengar dari Pilu Pesi yang bilang Inter gitu kan ya. Itu kuncinya tuh, video kuncinya tuh. Inter Milan. Nah, dan kemarin wartawan nanya di pers, jumpa pers kemarin kan, konferensi pers. Bagaimana peluangmu di Inter? Jawabannya dia kan simpel. Lihat saja nanti. Iya, lihat saja nanti. Berarti kan memang ada itu. Memang ada Bung Tangkas. Jadi kenapa Venezia ini, kita bahas Bang J sekarang ya saja. Kenapa Venezia ini menjual pemain seperti Bang J padahal dia kapten, ya wakil lah bisa bilang. Banyak tawaran dari klub-klub papan atas Serie A, sehingga Venezia kan butuh uang juga untuk mengarungi Serie B. Apalagi nggak mungkin kan Bang J ditawarkan oleh klub yang lebih bagus, dia nolak kan, nggak mungkin. Loyalitas mungkin karena ada tawaran menggiurkan, Venezia butuh juga uang tersebut, ya kan? Ya harus dilepas oleh Venezia akhirnya. Mau nggak mau dia lepas. Akhirnya dilepas. Nah, yang masuk nanti kategori kemana Bang J akan berlabuh, itu kan yang santer itu kan Bologna, Inter, dan Torino. AC Milan enggak ya? AC Milan udah mundur ya. 3 ini kan. Kalau AC Milan belum saya bilang mundur, masih abu-abu. Masih abu-abu. Yang kelihatan yang 3 itu. Yang kelihatan 3 ini yang santer, apalagi Inter Milan, karena Inter Milan kan klub yang besar. Dan para netizen pengen banget ke Inter kan Bang J. Dikomporin sama media Indonesia kan bahwa ini. Nah, Inter kita ketahui juga, mohon maaf nih pendukung Inter, memang backnya berumur. Afkir ya. Terus butuh back segar atau back muda kan sebagai pelapis. Kemungkinan ada ya, kalau menurut saya 60% ke Inter. Itu besar juga nih kan. Kalau saya yang banyak kemungkinannya adalah persentase banyak pindahnya adalah ke Torino. Torino itu tim mediocre, papan tengah. Papan tengah di mana pelatihnya Venezia dulu adalah pelatih Torino sekarang. Jadi tahu. Terus pasti di inti dia. Itu kayaknya besar ya, inti. Jadi itu yang membuat saya kemungkinan Bang J itu akan pindah ke Torino. Tapi kalau melihat dari segi untuk seorang Bang J agar lebih performa dan dilihat oleh lagi klub-klub yang lain, jadi Inter. Artinya kalau ke Inter itu kan menambah value dirinya kan. Bahwa Inter jaminan. Seandainya pun dia tidak dipakai, masih ada kok yang masih mau nampung pasti itu. Pasti. Apalagi pemain yang sudah sekelas dapat di Inter. Iya benar. Iya benar. Oke, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar lah. Kalau saya memang mending di Torino. Main inti bisa, masih di Serie A meningkatkan performa. Terus timnya juga enggak begitu jelek-jelek amat. Ya tapi kalau di Inter dia berani. Pelatihnya sama. Ya kalau Simone Inzaghi
berani memastikan atau dealingnya inti, nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Tapi Simone Inzaghi katanya mau ke Arab Saudi. Ngelatih Arab? Iya, ngelatih liga yang di Al apa gitu. Padahal ini lagi gacor-gacornya Inter nih, walaupun ya kalah kemarin kan. Ya walaupun kan kalah kecewa. Kan. Iya sih, cuman Liga Italia kan dia ngambilnya? Enggak, Napoli. Oh, Napoli yang ngambilnya. 0 trofi Inter. Oh, 0 ya. Ya harapannya di Champion kemarin ya, cuman gagal juga kan. Ya. Oke Bang Adi, sekian dulu Bang Adi. Semoga semua lancar, Indonesia menang dengan skor kelar, ya kan? Saya nontonnya happy juga, melihat banyak gol. Ya nggak rugi nonton di sana. Nggak rugi juga kan. Terus Bang J, kalau bisa ke Inter dan menjadi tim inti. Mendapatkan tim yang bagus. Ya, mendapatkan tim yang bagus. Oke, saya Tangkas. Saya Adi. Ciao.